Shalom alaihim besem Yesua Hamasiah Yesu jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Pulang khotbah buka WA ya. Dapat pertanyaan sulit. Ya saudara, saya setiap hari itu ada sekitar 150 WA yang nanya ke saya ya, dari berbagai kalangan ya. Saudara-saudara kita yang dari luar Kristen, aduh saya hatur nuhun, orangnya sopan-sopan ya. Dari luar Kristen tuh kalau nanya sopan-sopan, loh Pak Pendeta, saya minta penjelasan gini-gini ya. Kita dialog, sahabat saya boleh tanya tuh, halo sahabat, saya ngomong gitu, bro, apa kabar bro? Itu orang luar Kristen, karena saya setiap hari dapat sekitar 150 WA, saudara ya. Di luar Kristen kalau nanya sopan-sopan, saudara. Tapi Kristen sebelah, saudara-saudara, kita dapat pertanyaan dari Pak Freddy ya, Palembang. Pak Freddy Palembang, pertanyaannya sulit. Pak Freddy, pertanyaan Bapak merupakan mata kuliah Sekolah Tinggi Alkitab. Jadi dengan mohon maaf sebesar-besarnya, saya hanya ngasih clue, tapi tidak jelasin secara gamblang. Karena ini mata pelajarannya Sekolah Tinggi Alkitab ya. Begini pertanyaan Pak Freddy. Isi tabut Tuhan itu apa? Saudara tahu kotak tabut perjanjian atau sering disebut tabut Tuhan atau apalagi ya tabut perjanjian, terus apalagi ya banyak istilah lah ya. Intinya sebuah kotak begitu. Bangsa-bangsa Israel mengatakan itu lambang kehadiran Allah di situ ya. Suatu saat tabut perjanjian ini dipindah ya, naik gerobak. Gerobaknya mau tergelincir gitu, terus dipegang sama orangnya mati loh ya. Suatu saat tabut ini ada di tempat orang Palestina, ditaruh di depan bersebelahan sama patung sesembahan orang Palestina namanya Dagon. Itu malam-malam Dagonnya roboh sampai 2 kali, diriin lagi, besok lagi roboh lagi, terus semua pada kena bisul ya. Tabut perjanjian tabut Tuhan, tabut perjanjian ini nggak main-main, saudara ya. Kalau bukan yang haknya, ini kan haknya orang Israel, dicuri sama orang Palestina, kena tulah, kena malapetaka itu. Langsung dibalikinnya pakai hadiah lagi emas, pakai hadiah emas ya. Dia nggak mau tuh kena tulah lagi, udah dipindah di 3 kota itu ya. Dari Palestina taruh sini, kena borok lagi. Taruh kota sana, kena lagi. Akhirnya enggak, balikin. Sambil kita kasih persembahan emas sama orang Israel. Ya, tabut perjanjian dicuri. Kena malapetaka, kena tulah, dikembaliin. Nah, Pak Freddy nanya, Pak Pendeta, isi tabut perjanjian apa? Kok hebat? Ya, kok hebat sampai kayak gitu ya? Tabut perjanjian diusung. Kaki yang ngusung nyelup di sungai Yordan, sungainya kering ya. Kalau Musa dulu kan pakai tongkat gitu, terus terbelah kan. Laut terbelah. Ini ngusung tabut perjanjian, kakinya masuk ke sungai, sungainya kering, orang Israel nyebrang ya. Dicuri, ya kena tulah. Lalu Pak Freddy nanya, di dalamnya ada apa Pak ya? Sekali lagi Pak Freddy, ini pelajaran Sekolah Tinggi Alkitab, jadi saya tidak akan membuka, tapi saya ngasih clue. Bapak baca Ibrani 9 ayat 6. Ibrani 9 ayat 6. Di dalam tabut itu ada 3 macam barang. Di dalamnya itu ada 3 macam barang. Tetapi di Keluaran 25 ayat 16 cuman ada 1. Di 1 Raja-Raja 8 ayat 9 juga cuman ada 1 barang. Di dalam 2 Tawarikh 3 ayat 5 juga cuman ada 1 barang.
di dalam 2 Tawarikh 5 ayat 10 juga cuman ada satu barang. Bahkan anehnya, ketika bait Allah dibangun Salomo, ya, tabut ini ya kemudian dijarah itu oleh siapa? Nebukadnezar, dibakar, nggak ketahuan lagi Pak ada di mana tabut itu. Terus bangun lagi bait Allah kedua, Yesua dan Yerubabel bangun bait Allah kedua. Kagak ketahuan lagi Pak bait Allahnya ada di mana. Ya, ini misteri bait Allah ya Pak. Satu, isinya aja misteri Pak. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 1. Tapi ini mata pelajaran sekolah tinggi Alkitab Pak. Jadi saya nggak bisa jawab ya. Saya ngasih clue. Baca Ibrani 9 ayat 6 itu 3 isinya Pak. Tetapi kalau di 2 Tawarikh 5 ayat 10 isinya cuma 1. Nah ada clue lain. Ini kan pernah dicolong sama orang Filistin Pak. Ya saya mau pakai bahasa yang mudah dipahamin. Mungkin diobok-obok sama orang Filistin, dicuri. Ya, 2 barang dicuri, tinggal 1 doang. Ya, ini ada di pelajaran sekolah tinggi Alkitab, tapi saya nggak bisa buka ya, karena kan ini ayat-ayatnya banyak. Saya hanya ngasih link ayat-ayat tadi. Atas pertanyaan Pak Freddy, apa isi tabut perjanjian? Maka begitu saya jawabnya Pak, karena ini mata pelajaran sekolah tinggi Alkitab ya. Sekarang ada di mana Pak tabut perjanjian itu ya? Pada waktu bait Allah kedua yang dibangun oleh Yesua dan Yerubabel, tidak ketahuan lagi tuh Pak tabut perjanjian itu ada di mana, nggak ketahuan lagi ya sampai hari ini ya. Terus kira-kira di mana Pak? Nah kalau kira-kira di mana, jawabannya ada di sini Pak, ada di Wahyu 11 ayat 19 Pak. Wahyu 11 ayat 19 ya. Jadi Pak Freddy saya udah jawab Pak ya. Apa isi tabut perjanjian? Saya ngasih clue. Sekarang ada di mana? Ya silahkan, clue-nya sudah saya kasih juga. Ya, itu hanya sebagian misteri tentang tabut perjanjian ya. Tabut perjanjian nanti akan terkuak dengan sendirinya, kan katanya Israel sedang membangun bait Allah ketiga. Dia pasti perlu tabut perjanjian, nanti akan terkuak dengan sendirinya. Baik, demikian kepada saudara-saudaraku yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab, ayo silakan ikut. Tanggal 1 April kita mulai pengajaran baru. Ya, Shalom alaihim bisem Yesus Hamasiah, Yesus jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.